inspirasi bisa datang dari mana aja. Salah satunya di ruang tengah. Inspirasi bisa datang dari mana aja. Yeah. Salah satunya di ruang tengah. Selamat datang kembali di Ruang Tengah bersama Arpi. Hari ini aku mau senyum-senyum aja udah. Karena aku kedatangan seorang tamu. Yang akan aku undang sebentar lagi, dia adalah sosok yang sangat menginspirasi saya dari tahun 2010. Terutama di bidang seni teater. Mari kita sambut Mami Christina. Hai Ma. Halo, gimana nih? Aku jadi bingung Cin gimana. Halo. Gini sih paling bener dah. Mami. Halo Rangga, apa kabar? Aku manggilnya Mami guys, aku manggil beliau dengan sebutan Mami. Kenapa? Karena Karena udah mami. karena udah mami kan nggak salah sih emang begitu ya. Karena beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi guys. Aku cerita dulu sedikit mungkin. Atau mungkin kita bisa cerita bareng supaya bisa lihat dari dua sisi. I tahu you itu dari tahun 2010. Waktu itu you lagi mentasin sebuah naskahnya Bang Bro Ivan. Judulnya Apakah Cinta Sudah Mati, bertempat di Unika Atmajaya, Gedung Y lantai 15. Apakah benar itu you? Detail sekali. Udah 15 tahun lalu loh Rangga. Iya. Masih inget ya, Ingat luar banget. biasa. Ingat banget Mam. Yeah. Tapi Mami inget gak? Ingat gak ya? Kamu yang banyak ngingetin aku. Iya. Aku kebetulan emang kalau beberapa momen-momen pivotal di hidup tuh aku akan inget terus. Oh gitu. Tapi Mami ini soalnya waktu itu kesannya begitu membekas. Udah gitu kami nggak pernah kenalan. Sampai akhirnya tahun berapa lama yang lalu? 2004. Baru tahun lalu. 2024. Baru tahun lalu kami dipertemukan lagi di sebuah latihan teater. Di mana gue datang ke situ, gue tidak ada persiapan, tiba-tiba kok wajahnya, dia lagi latihan tuh, kok wajahnya familiar. Terus gue inget-inget lagi, wah ini kan yang main di waktu tahun 2010 itu, gitu Mam. Maka kenalan lah di situ, for real. Iya. Boleh kenalan ulang? Apa? Waktu itu aku kenalannya bukan dengan nama ini, Arpi. Iya bener, Arpi Arpi. sekarang. Iya. Mami, Yes. aku manggilnya Mami Christina. Iya. Maria Panjaitan. Sibukannya sekarang lagi apa sih? Aku sekarang kesibukannya jadi ibu rumah tangga. Dan Mulia sekali. Hah? Mulia sekali. Oh iya, terima kasih banyak loh. Dan sekali-sekali ya main teater juga tetap masih my passion. Oh masih iya. tetap dijalani. Kok bisa? Oh coba, aku harus breakdown pelan-pelan dulu. Menjadi ibu rumah tangga tuh bukannya sudah full time job yang berat sekali, Mam. Memang. Jadi sekarang nggak bisa seperti yang dulu ya. Kalau dulu kan mungkin bisa ngambil job teater tuh di dalam satu lini masa bisa beberapa pementasan gitu. Kalau sekarang mungkin cuma satu, dan juga mungkin perannya tuh bukan peran-peran yang harus latihan setiap almost every day or every 3 kali atau 4 kali seminggu gitu. Jadi lebih santai lah gitu. Ngambil peran yang santai aja. Berani ngambil peran yang lebih santai. Tapi tetap berkecimpung di bidang itu gitu. Yes. Apa sih yang bikin Mami ke drive untuk terjun di bidang itu dan awet sampai sekarang gitu? Mungkin kecintaan terhadap teater ya. Jadi terhadap udah jatuh cinta sama teater, kayak udah nggak bisa lagi gitu lepas dari seni peran. Dan cinta itu sifatnya menular ya. Mami cinta dengan teater, lalu Mami tampil, aku menjadi penonton Mami dan aku jatuh cinta. Iya, waktu itu kamu bilang itu pentas teater pertama di mana kamu kayak fall in love with teater. Dan with teater, with teater Aku banyak merasa sangat senang sekali mendengarnya. Sangat menginspirasi sekali karena memang teater itu kan satu kesatuan pertunjukan yang kita nggak bisa cuma ngeliat di satu orang doang, tapi banyak banget aspek yang gabung bareng dan itu kompak banget, harus mengutamakan kerjasama kan. Betul. Kendalanya apa sih Mam kalau main teater tuh? Kendalanya itu kadang kan
dalam hidup ini kita nggak tahu ya. Berat. Kita lagi ups or down gitu kan di kehidupan yang realita ya. Tapi ketika di panggung kita harus menjadi peran itu yang semaksimal mungkin gitu loh. Nah, gimana dong? Jadi ya misalnya kalau misalnya di peran itu kita menjadi manusia yang bahagia, happy, padahal kita lagi sedih, kita harus bisa memainkan peran bahagia itu. Nah, kan susah. Gitu loh. Tapi itu tantangannya, di mana kita makanya namanya seni peran kan. Kita memerankan seseorang yang mungkin berbeda sekali dengan realita kita. Tapi ketika kita memerankannya dengan sepenuh hati, ketika ada orang yang nonton, ini bisa jadi kayak Rangga nih, ya kan, fall in love with the seni perannya gitu loh. Jadi kita tuh nggak pernah tahu ketika kita memerankan sesuatu di atas panggung itu akan memberkati siapa gitu loh. Iya. Akan masuk ke siapa, mungkin nggak semua orang punya efek yang sama. Tapi ketika itu efeknya kayak Rangga tiba-tiba langsung. Iya, saya juga mana tahu tiba-tiba datang situ terus wah langsung terpukau itu gitu. Itu dia makanya. Terus kalau dengan kegiatan sehari-hari sekarang, ini masih ngomongin kendala nih. Kendalanya apa tuh? Di waktu, jadwal. Karena kan anak-anak juga sekarang udah mulai besar, terus mereka ada banyak kegiatan, jadwal, ada lomba inilah, lomba itu, terus fisik juga kena. Iya. Jadi iya, jadi kita juga harus sehat ya, harus menjaga kesehatan juga. Jadi kalau misalnya jadwal yang padat kayak gitu terus kita nggak mikirin kesehatan, ya susah juga. Apalagi di usia-usia yang sudah mendekati. Iya, punya anak 2 itu kan udah berasa banget. Aku aja belum punya anak udah berasa nih, kadang-kadang sendiku suka sakit gitu loh. Astaga. Iya. Iya Barbara. Aduh papi, pasti papi lupa kan? Apa ya? Tuh kan, ada siapa ini Pi? Oh iya, aku belum kenalin Barbara. Halo Kak Barbara. Kristina. Ya Allah Kak, si papi ini suka lupa emang. Dia tuh kan akhir-akhir ini udah ngeluh ya, sendinya tuh rusak, sendinya sakit. Aduh rusak ya Pi, sendinya tuh sakit katanya. Iya. Pasti papi lupa kan buat minum obatnya? Lupa tapi ingat. Ya udah. Kalau gitu aku bakalan siapin dulu obatnya buat papi ya. Tunggu di sini sebentar. Maklumlah faktor U ya, biasa kayak gitu. Nah aku udah nyiapin nih ya obat buat papi. Ini aku punya Colocasia ya, dia itu bagus banget ya untuk yang memiliki sendinya tuh yang udah sakit gitu kan, karena dia suka sakit sendi gitu ya. Ini cocok banget, bisa buat mengobati sakit sendi. Jadi aku setiap hari harus ingetin papi ya kan, pasti dia lupa deh, padahal dia udah ngeluh-ngeluh terus katanya sakit sendinya. Ini aku bakalan kasih papi 1 kapsul aja kayak gini ya. Jadi dia tuh harus selalu diingatkan untuk minum obat ini. Papi, Iya. ini dia obatnya, jangan lupa diminum ya. Jangan sampai nanti ngeluh-ngeluh lagi sakit sendi. Bingung kan Kak, emang kalau udah faktor U tuh emang kayak gitu. Aduh. Minum ya. Iya, nggak gitu dong Oh gimana? Kak. Nanti dicemil aja, dicemil. Dicemil ya. Minum ya. Iya. Pin. Agak teater ya. Agak lebay. Lebay ya. Oke, Thank boleh you. aku ambil ya Pi ya. Madam, makasih banyak Madam Barbara. Mari permisi. Iya, thank you. Wah, Mam, efek obatnya sangat berkhasiat sekali. Wow, langsung berasa ya. Iya. Luar biasa. Aku jadi ingin bermain lagu. Bermain Ngomongin lagu. Aku tuh salah satu faktor yang bikin aku kesengsem dengan penampilan Mami di teater waktu itu adalah karena Mami main teater sambil nyanyi. Dan itu suaranya bagus sekali, saudara-saudara dan Handai Taulan. Kalau boleh tahu resepnya apa sih, Mam? Punya suara yang emas begitu, Mam? Resepnya apa? Nggak ada resepnya. Semua orang pasti bisa nyanyi. Masa? Rangga juga bisa nyanyi. Rangga apalagi? Enggak, kalau aku mah nyanyi cuma sekedar kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Paling gitu doang aku nyanyi. Kok mengejar laki-laki sih? Buat apa sih? Kan dinyanyikan untuk seorang wanita yang lagi ngejar. Kok jadi dipertanyakan logika di balik lirik itu gimana? Tapi oke. Masih menyangkut dengan apa yang kita lagi bahas. Susah nggak sih ketika kita harus menjadi peran
yang dituntut harus bisa nyanyi juga gitu? Apakah jadi double tanggung jawabnya? Oh iya jelas, karena kan itu sesuatu yang beda ya, seni peran sama menyanyi itu kan sesuatu yang berbeda ya. Kalau misalnya kita seneng dua-duanya dan kita bisa bernyanyi selagi kita memerankan sesuatu, wah itu lebih, nikmatnya lebih lagi gitu loh. Kalau emang cinta dua-duanya terus kita bisa lakuin dua-duanya di atas panggung, itu lebih luar biasa lagi. Tapi itu menjadi tuntutan yang kayak harus nggak sih? Harus nggak sih pemain teater tuh bisa nyanyi? Gitu? Nggak harus ya, Nggak harus. nggak Tapi harus. Paling nggak bisa. Sebenarnya itu kan nggak harus punya suara yang bagus, tapi bisa mengeluarkan suara. Tahu tekniknya bagaimana mengeluarkan suara. kalau nggak mengeluarkan suara, Nggak, maksudnya kan semuanya tuh punya teknik, Rangga. Oh, iya. Even untuk baca puisi, untuk berbicara, untuk menjadi MC seperti Rangga sekarang kan punya teknik. Nggak mungkin biasa seperti ngobrol biasa kan. Pasti kamu juga punya teknik. tapi sebenarnya ini topik yang menarik sekali loh, karena bahkan mereka para kaum yang punya kekurangan di bidang suara, dalam arti kata di sini bisu, ada dari kelompok mereka yang bikin kelompok teater sendiri dan mereka tampil, Mam, tahu nggak, Mam? Namanya Teater Mantuli, guys, cek deh, Yes, coba cari. iya, Teater iya. Mantuli itu adalah singkatan dari teman tuli. Jadi mereka di situ dengan segala kekurangan mereka yang mungkin kita punya tapi mereka tidak dianugerahi itu, mereka tetap bisa melawan itu dan mereka bisa menampilkan apa yang kita tampilkan juga, Mam. Betul. Itu keren banget. Mm-mm. Terima kasih Mami Christina sudah mau hadir di ruang tengah bersama Arpi pada siang hari ini. Terima kasih juga, Arpi. Terima kasih, semoga inspirasinya bisa menyebar semua ke penonton-penonton Arpi hari Amin. ini. Baik, inspirasi bisa datang dari mana saja, bisa saja di sebelahmu, di depanmu, atau di belakangmu. Jadi selalu aware dan alert. Saya Arpi, kita ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Yeay, belum kepikiran lagu penutupnya seperti apa, tapi kita tutup aja dulu hari ini. Yeay, yeay.